Semangat pagi sahabat perwira. Kali ini saya akan mengundang salah satu kepala divisi PT Mandiri Tunas Finance. Beliau adalah Pak Arif Reza Pahlevi. Dan beliau ini di PT Mandiri Tunas Finance sebagai Corporate Secretary Legal and Compliance. Selamat pagi Pak Reza. Pagi Fadli, apa kabar? Baik Pak. Pak, mohon maaf ini Pak, mohon izin saya panggil Pak Reza Pak ya, biar kita agak lebih dekat Pak ya. Iya. Oke, dekat teman-teman. Baik, Pak Reza. Pak Reza ini sebagai Kepala Divisi Corporate Secretary Legal and Compliance. Boleh dibantu Pak? Apa sebenarnya Corporate Legal Compliance itu secara umum itu apa sih Pak? Untuk deskripsinya atau job desk-nya deh Pak. Monggo silakan Pak. Ya, semangat pagi semua perwira MTF. Pagi Pak. Ya, seperti diketahui tadi ya Mas Fadli ya, bahwa Korsek itu Corporate Secretary. Ya, ya, simpelnya di dalam itu ada sekretaris direksi, Ya. terus kemudian ada teman-teman yang stakeholder communication, kemudian ada Korseknya analis. Ya. Nah, itu tugasnya apa? Dia membuat, mengarrange jadwal-jadwal meetingnya BOD, terus kemudian juga membuat report dari MAM ya, Risalah Radir, kemudian dengan Dekom seperti itu, dan juga report ke holding dalam hal ini Bank Mandiri seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman simpelnya seperti itu, terus memastikan juga semua jadwal-jadwal eksekutif ini berjalan dengan lancar. Nah, terus yang kedua mengenai legal. Nah, di sini adalah legal business. Legal business itu kita memastikan kita melakukan review seluruh perjanjian bisnis itu masuk ke timnya legal. Tujuannya apa? Kita make sure memastikan bahwa semua perjanjian yang akan dilakukan oleh MTF dengan pihak lain itu sudah sesuai dengan aturan. Ya. Terus kemudian apalagi? Compliant, sesuai dengan namanya compliant, kita comply, kita harus patuh. Siap. Itu juga ada monitoring, analisa bahwa bisnis ataupun dokumentasi, report-report yang ada di MTF ini benar-benar sudah memenuhi unsur kepatuhan dari regulator. Misalkan apa? Ya sudah sesuai belum dengan POJK? Ya. Pak. Terus kemudian dokumen-dokumen ini sudah ada semua belum? Siap, Pak. Ya kan? Kita kan banyak nih regulator yang harus kita report seperti itu ya. Nah, terus kemudian ada apa lagi di divisi saya? Itu ada yang namanya customer care. Customer care. Nah, udah jelas kan, Siap, customer care, teman-teman. ya kan. Jadi jangan don't care gitu, Siap. harus care. Gitu kan. Nah, di sini kita memberikan satu pelayanan. Kita perusahaan jasa, tentunya kita harus memberikan pelayanan yang baik, ya. Terus ketika ada komplain, ya. Nah, itu juga kita harus cepat meresponnya. Siap. Nah, terus kemudian ada juga corporate communication. Nah, di sini corporate communication tugasnya apa? Menjaga reputasi. Oh, gitu Ya, ya. kita terus juga menyampaikan informasi-informasi tentang corporate. Siap. Baik itu yang sifatnya jualan ya dalam bentuk press release ya, tentunya koordinasi dengan tim marketing communication. Terus kemudian juga membina hubungan baik dengan media. Siap. Ya, terus juga dengan stakeholder lainnya, misalkan apa? Ya, kepolisian ataupun juga regulator yang lain, governance itu juga dilakukan oleh teman-teman dari corporate communication. Siap. Terus kemudian ada lagi unit APU PPT. APU PPT. Nah, tahu nggak APU PPT apa tuh? APU PPT itu kalau tidak salah ya Pak itu anti money laundry kalau nggak salah kalau bahasa Inggrisnya ya teman-teman ya. Ya, simpelnya seperti itu. APU PPT adalah untuk pengawasan, kita memastikan tidak adanya pencucian uang atau indikasi pembiayaan teroris. Siap. Nah, kita memastikan nih tim yang ada di situ bahwa uang atau transaksi yang terjadi di MTF itu tidak menjadi penyalahgunaan, ya kan? Penyalahgunaan dalam hal misalkan money laundering, tindak kejahatan, dia memasukkan uangnya di MTF seperti itu. Nah, terus juga ada yang namanya anti fraud. Anti fraud Pak. Nah, ini anti fraud teman-teman. Coba kita lihat anti fraud itu apa sih? Kayaknya baru denger nih anti fraud. Mungkin teman-teman udah ngeliat nih anti fraud. Coba kita mau lihat dari langsung kepada
apa ini Pak? Kalau di Korsik itu ada salah satu komite ya Pak ya. Betul. Nah, di Korsik komite itu kalau tidak salah ini ada komite anti fraud. Ini Bapak salah satu dari komite tersebut Pak? Iya, betul Mas Fadli. Jadi gini, kita tuh punya unit anti fraud dan Anti-fraud, kebetulan memang saya sebagai ketua komite anti fraud. Ketua teman-teman. Ya. Ketua, nggak main-main ini kita ketuanya teman-teman. Jadi kayak KPK-nya gitu Ya, ya. KPK. Ya, jadi di sini kita melakukan sebuah sebuah mitigasi, sebuah analisa, kemudian kita follow up terhadap kejadian-kejadian atau potensi yang akan menimbulkan fraud seperti itu, Fadli. Oke. Pak, anti fraud ya Pak ya, kita ke anti fraud. Kalau boleh tahu nih Pak, anti fraud itu adakah kategori atau jenis-jenis anti fraud? Boleh Pak dibantu Pak? Apa sih jenis-jenis dan kategori anti fraud itu Pak? Nah, sebelum ke situ, teman-teman tahu nggak yang namanya apa definisi dari fraud itu apa sih? Iya, Nah, maaf itu ini. dulu. Definisi dulu ya teman-teman. Ya Iya. silakan Pak. Jadi gini loh, yang namanya fraud itu adalah penyelewengan. Ya. Pencurian juga ada kategori fraud, penyalahgunaan juga ada kategori fraud seperti itu, ya. Nah, itu simpelnya ya. Kita bicara yang simpelnya. Terus kemudian kategori fraud itu apa aja? Siap. Banyak. Tapi di sini saya coba bicarakan yang 3 ya. 3 Pak. Salah satunya yang pertama yaitu fraud terhadap aset perusahaan. Aset perusahaan. Nah, contohnya gimana tuh? Ya, gimana Pak? Itu bisa yang cash, bisa yang non cash, ya. Nah, Oke, siap Pak. ya, misalnya penggunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Waduh. Nah, itu Siap Pak. udah nggak boleh itu, udah Udah termasuk fraud itu Pak ya? fraud. Gitu. Di sini saya tegaskan ke teman-teman semua bahwa penyalahgunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi itu sudah masuk dalam kategori fraud, ya. Jadi tolong pastikan bahwa ketika kita ingin menggunakan fasilitas kantor itu harus benar-benar tujuannya untuk kantor. Oke, Ketika untuk tujuannya pribadi itu udah indikasi fraud seperti itu. Nah, terus kemudian juga penyelewengan terhadap kas. Penyelewengan terhadap kas. Nah, Apa itu Pak? Misalkan ini apa? Uang tunai yang ada di kantor gitu ya. Itu kalau bahasa apa ya? Bahasa anak-anak gaul gitu nilep kali ya. Nilep kawan-kawan. Nah, Ada nilep. bahasa dari anti fraud juga nilep. Nah, Enggak, Pak. itu Silakan, Pak. diambil atau lapping angsuran dari customer. Sebenarnya dia sudah bawa angsuran, sudah terima angsuran dari customer, ya. Kemudian sama dia tidak disetorkan ke kantor. Nah, itu sudah kategori fraud. Salah satu modus ya Pak ya? Betul ya. Terus kemudian juga ya misalkan ada pembayaran dari pihak ketiga, dia sudah ambil. Siap. Tapi dia tidak setorkan ke kantor, Kasir, ya, ya. misalnya vendor segala macam. Nah, itu juga udah masuk kategori anti fraud seperti itu. Terus kemudian yang kedua, itu fraud terhadap laporan keuangan. Fraud terhadap laporan Ya, kalau orang sana bilang tuh fraudulent statement. Jadi di situ contohnya apa sih? Misalkan memalsukan bukti transaksi. Pemalsuan dokumen. Nah, Siap. contoh simpel, ada kwitansi. Ya. Seharusnya nilainya berapa, diubah. Nominalnya ya Pak ya? Iya. Misalkan Fadli itu beli sesuatu untuk kantor, padahal harganya cuma 1 juta. Siap. Akhirnya sama Fadli diaping, Waduh. jadi 2 juta. Jangan saya ya Pak. Ayo, awas. Ya, Ya. itu sudah masuk kategori Fraud, fraud, Pak, ya. Siap. Nah, terus kemudian juga memanipulasi data keuangan. Manipulasi Iya. data keuangan. Betul, seharusnya jelek sama dia diolah-olah jadi bagus, Oh. padahal itu palsu. Dipoles Itu juga ya kurang lebih Pak ya? dipoles, di make up ya. Ya, Misalkan nih salah satunya ada salah satu calon debitur kita dibantu lah, padahal dia datanya jelek, keuangannya nggak bagus, dipoles sehingga dia mendapat approval di kita. Nah, itu juga sudah masuk kategori fraud. Nah,
kita sebagai perwira MTF itu juga sebagai brand ambassador MTF. Siap. Ya, sebagai dutanya MTF. Jadi siapa lagi kalau bukan kita yang menjagain proses di awal, kan sesuai dengan value-nya kan, benar dari awal. Ya kan? Gitu tuh, sama fokus pada pelanggan. Gitu. Ketika kita sudah tidak benar dari awal, ke belakangnya itu pun dijamin nggak akan benar. Gitu. Ya, terus kemudian yang ketiga, ini udah familiar nih, masalah korupsi. Wah, korupsi. Nah, ya. Silakan, Pak. Jadi di sini korupsi misalkan conflict of interest. Ya, siap. Saya misalkan terus punya satu project atau punya apa, saya punya membawa satu rekanan. Rekanan dalam hal ini misalkan dia itu saudara saya. Iya. Atau dia itu keponakan saya, ya kan? Nah, di situ ada potensi untuk ini, jadi istilahnya kayak nepotisme lah. Oh iya Pak. Nah, itu juga perlu diingat tuh, antisipasi ya. Jadi ketika kita ingin melakukan satu proses pemilihan, itu harus benar-benar tidak ada namanya konflik of interest. Siap, Pak. Ya. Terus kemudian, nah ini yang kelihatannya kecil, sepele, apa itu Pak? tapi itu masalah banget dan itu fraud banget. Nyuap. Oh, nyuap kawan-kawannya bukan Ya, bukan nyuap uap, makan. tapi nyuap. Nyuap. Ya, gitu silakan kan? Pak. Baik itu yang nyuap maupun yang menyuap, itu sudah kita kategorikan fraud. Fraud Pak ya. Ya, jadi tolong kita kerja di sini dengan integritas. Kita juga punya profesionalitas, kita jaga MTF supaya bersih semuanya, gitu. Karena kalau misalkan sudah menjadi habit, itu sangat berat untuk diubah lagi. Seperti itu, Mas Fadli. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Dan selanjutnya nih Pak, tadi penjelasannya kita sudah dapat nih teman-teman. Terus yang kedua tadi kategorinya sudah dapat. Dan sekarang nih Pak, jika seandainya nih Pak, di lingkungan kerja kita terdapat indikasi-indikasi yang Bapak sebutkan tadi, apa nih sebagai kita nih Pak untuk langkah-langkahnya dilakukan mengantisipasi fraud tersebut? Ya, pertama ya harus dimulai dari diri sendiri, kalau kata Agim gitu kan. Benar Pak. Ya, mulai dari diri sendiri. Nah, terus juga setiap kali kita mengerjakan sesuatu, kita juga harus sehat. Sehat Pak ya. Ya, sehat itu apa? Ya sehat badan, pikiran, ya rohani dan jasmani. Sehat itu ada kepanjangannya itu. Ya. Selalu hadirkan Tuhan. Oh. Itu. Jadi religius juga masuk di situ ya. Iya, jadi ketika kita ingin melakukan hal yang tidak benar, kita ingat. Gitu. Kita ada benteng yang untuk mereminder kita. Siapa? Ya, terus kemudian juga ya semua umat beragama pasti kan harus ada iman. Siap, betul. Artinya tahu nggak iman? Iman itu, waduh, ini saya nanya ke Pak Ustadz nih, saya takut menyampaikan salah nih menurut definisi Pak Ustadz. Ya pokoknya iman itu apa ya? Ya boleh dibantu Bang. Ya. Kalau orang beriman, ya kan pasti ganjaran itu kan surga kan, ketika nanti terakhir. Nah ada kepanjangan lagi. Jadi iman itu I-nya apa? Indah. Indah. M-nya apa? Menuju. Indah menuju. A-nya apa? Akhirat. Akhirat. N-nya nanti. Nah ketika kita sudah punya iman, nah insya Allah kita akan di akhirat itu hidupnya lebih enak lagi. Seperti itu. Jadi itu jaga kesehatan, pola pikirnya, hadirkan Tuhan, terus kemudian juga kita tingkatkan iman kita, sehingga ketika kita dihadapkan oleh sebuah cobaan, itu akan menjadi benteng buat kita pribadi, gitu. Oke, selanjutnya Pak, kita ini tadi sudah jika hal yang dilakukan oleh karyawan MTF jika terdapat indikasi. Selanjutnya Pak, kalau sanksi-sanksi nih Pak, nah ini masalah agak berat nih sanksi-sanksi. Sanksi apa aja Pak yang diatur oleh regulasi dan mungkin ada aturan yang di internal perusahaan, terutama PT Mandiri Tunas Finance. Ya, nah. Kalau kita melakukan kesalahan, baik itu dalam hal pelaporan ataupun yang lainnya administrasi terhadap regulator, tentu kita akan dapat surat peringatan.
dan amit-amit pahit-pahitnya itu ujung-ujungnya usaha atau izin usaha kita itu akan dicabut. Cabut Pak ya. Gitu. Nah, kalau sampai terjadi ini, gimana nasibnya? Kita harus berpikir bahwa bukan kita aja di sini, tapi ada juga kita sebagai individu, kemudian orang lain, dan di situ ada keluarga-keluarga yang lainnya, ya. Terus kemudian untuk di internal kita sudah tegas manajemen bahwa setiap tindakan yang menimbulkan fraud itu tidak ada Tidak ada kompromi ya. tidak ada kompromi, kita langsung cut. Dan itu tidak di cut aja ya, tidak disuruh resign aja, tidak di PHK aja, tapi juga ada proses hukum. Proses hukum. Seperti itu. Jadi pikir beribu-ribu kali untuk melakukan itu. Siap. Tuh teman-teman, sanksinya cukup berat ya. Selain kita dapat dipecat, hilang penghasilan kita, dan juga mungkin selanjutnya ada ke proses ke ranah hukum. Baik Pak, dari beberapa penjelasan ini, kalau dari sanksi dan sebagainya tadi, bagaimana sih Pak untuk pencegahannya Pak? Pencegahan terjadinya anti fraud gitu Pak. Silakan Pak. Ya, pencegahannya kita jalankan sesuai dengan SOP yang ada. Ya, kita bisa lihat bagaimana prosedur-prosedur yang harus kita jalani. Terus kemudian kita harus saling mengingatkan, ya, dengan teman-teman di sekitar kita, baik itu di fungsi kerja kita yang satu divisi, satu departemen, atau cross function pun kita harus saling mengingatkan bahwa ada loh aturan yang harus dijalankan, ya, jangan sampai menyimpang. Ketika kita sudah melakukan sesuai dengan SOP, insya Allah hasilnya itu akan baik. Siapa? Baik teman-teman, sudah cukup banyak ya. Tadi kita lihat di situ ada definisi masalah fraud, kedua kategori fraud, indikasi fraud, langkah-langkah pencegahan fraud, dan terakhir ini Pak, boleh Pak untuk memberikan pesan-pesan nih Pak untuk perwira-perwira MTF Pak terkait dengan anti fraud ini Pak. Silakan Pak. Pesannya gini, ya saya ngajak pesan moral aja. Ada nggak perusahaan pembiayaan ya seperti MTF ini itu bangkrut gara-gara konsumennya? Nggak ada itu Pak kayaknya tadi. Nggak ada kan? Konsumen jarang Pak. Mungkin nggak ada mungkin malah Pak. Iya, kenapa? Ya, buktinya misalkan ada kredit macet, NPL kita masih terjaga, ya kan? Ini yang menyebabkan perusahaan pembiayaan itu bangkrut adalah dari orang dalamnya sendiri. Kenal Pak ya? Iya, kenapa saya bilang demikian? Karena orang-orang yang di dalam itu adalah orang yang tahu sistemnya. Oh iya, Pak. Tahu celahnya. Benar. Ketika dia tahu celah, dia ada kesempatan, kemudian ada niat jahat, terjadilah fraud. Dikit, lama-lama tenggelam. Itu, ya. Jadi semua untuk perwira MTF, mari sama-sama kita jaga MTF ini agar terus tumbuh sehat, ya kan, benar dari awal, sehingga MTF bisa menjadi perusahaan pembiayaan yang besar dari saat ini, tentunya sehat. Karena apa? Di dalam kapalnya MTF itu tidak hanya karyawan MTF, tapi juga ada keluarga dari karyawan-karyawan MTF yang harus sama-sama kita jaga. Kita ingin lihat MTF itu tumbuh tidak hanya sampai 10, 20, 30 tahun, tapi kita berharap bisa lebih dari tahun-tahun yang akan panjang lagi. Jadi titip sekali lagi, mari sama-sama kita jaga MTF menjadi perusahaan yang sehat, perusahaan yang bermanfaat, perusahaan yang bisa memberikan kontribusi positif untuk Indonesia. Baik, terima kasih Pak Reja atas apa namanya amanah atau wejangan buat kita semua para sahabat perwira. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Reja atas waktu dan kesempatannya. Mungkin nanti diundang lagi dengan teman-teman, dengan session yang berbeda ya, tema yang berbeda ya. Demikian tadi perbincangan kita dengan Pak Ari Preja Pahlavi selaku Kepala Divisi Korsek dan Legal Compliance.
Semoga perbincangan ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Salam perwira.